Selamat pagi adik-adik semua. Baik yang kami hormati, dari respectfully ya, Headmaster of SMP Negeri 2 dan juga all teachers, para guru semua, and then the employee, especially our dearest students, siswa-siswa tercantik terbaik ini ya, SMP Negeri 2, Panguk, Pura. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk berkomunikasi ulang, ya, to communicate with you, students of SMP Negeri 2. Kita rasakan sekarang luar biasa ini. Saya 2 tahun yang lalu mungkin ini Ibu Kepala Sekolah kami terakhir di sini. Yep. Masih Ibu Kepala Sekolah Ibu di bawah ya. Hari ini kepala sekolah kita yang lebih cantik dan lebih semangat ini. Ya kan, setuju? Baik, terima kasih. Hari ini tidak banyak poin yang mau saya sampaikan. Saya bersama dengan teman saya, staf saya, Pak Irgi ya, ingin menyapa adik-adik semua dari SMP Negeri 2 Panguran ini. Saya mau sampaikan ada 3 hal. Pertama, ya, thanks to the Almighty God. Kenapa saya harus berterima kasih kepada Tuhan hari ini? Karena bisa ketemu dengan generasi terbaik Panguran tahun 2025. Ini kan the best generation into 2025. Kenapa saya bilang? Karena kita sebentar lagi naik kelas 3. Kelas 3 akan berangkat ke SMU terbaik nanti, bersaing, berkompetisi, to compete with others. Harapan saya adik-adik nanti menjadi senior. Mana yang kelas 2? The second grade, raise your hand. Okay, the first grade. Okay, the third. Yang kelas 3 mana? Okay, seniornya ya. Ini kan tadi info kepala sekolah udah mau perpisahan ini kan? Udah mau berangkat ini bertempur, mau ke SMU unggul. Setelah itu tinggallah adik-adik yang kelas 2, the second grade. Harapan saya yang kelas 3 berjuang ya. Libur ini sebentar lagi libur. Manfaatkan waktunya untuk mempersiapkan diri, mencari yang terbaik, SMU terbaik. Banyak sekali sekarang SMU terbaik. Mau yang di Asok, mau di Matauli, banyak sekali. Mau di Dolok Sangku juga ada, rata-rata sudah ada. Mau di SMU sini pun boleh, SMU 1, SMU 2, banyak. Semua punya keunggulan masing-masing. Yang kelas 2, nah ini saya fokus ke kelas 2 dulu nih, karena ini nanti the best generation, generasi 2025 kan, ya kan? Setelah itu kamu akan menjadi kelas 3. Maka be a good figure, jadilah figur yang baik. Bagaimana figur yang baik? Try to conserve with your environment. Berkonsentrasilah dengan lingkungan. As Johannes Surya say, your surrounding reveal you. Your surrounding reveal you. Lingkunganmu akan membentuk kamu. If your surrounding is good, you will be good. If your surrounding is bad, you will be bad. Kalau lingkunganmu buruk, kamu akan buruk. Kalau lingkunganmu baik, kamu akan baik. Berarti the conclusion is try to make good environment. Berupayalah untuk membuat lingkungan yang baik. Salah satunya apa? Pertama ini ya. Tadi saya naik mobil buru-buru, ini harian buru-buru ke sini. Lalu saya tengok di sini tidak ada sampah satupun. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk SMP Negeri 2. No rubbish, no plastic, things good. Tidak ada plastik, tidak ada sampah, ini luar biasa. Saya kagum dengan adik-adik semua. Ya, kagum. Mana plastik di sini? Saya susah mencarinya. Saya rindu melihat plastik, mana? Gak ada. Tidak ada kan sampah di sini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengarahkan siswa-siswa termasuk guru-guru membuat lingkungan kita menjadi bersih. But unfortunately, when I go from my house to this area along the national road, sepanjang jalan nasional, there are still a lot of rubbish. There are still a lot of rubbish, masih banyak sampah, especially plastic of the snack.
Tahu plastik of the snack? Apa tuh? Plastik jajanan. Siapa yang suka jajan di sini? Pasti rata-rata siswa suka beli ciki-ciki kan? Apalagi siomay, apalagi Ale-ale. Orang lapet nggak masalah lah. Lapet enak. Nanti kalau kalian jajan beli lapet aja lah. Karena lapet ada daunnya. Daun itu kan bisa membusuk kan? Tapi kalau plastik kan tidak bisa. Jadi nanti kalau ada jajanan lapet bawa aja. Kalau ada lapet di rumah bawa aja. Bawa ubi kan? Ubi, ya, kesapa ya, ubi kayu atau apapun namanya itu. Ubi jalak itu yang dimakan. Sehat itu kan? Jadi kalau saya prepare your breakfast. Tadi kata ibu ada kan ada serapi bersamanya. Prepare your breakfast ya, yang higienis. Yang higienis itu di rumah. Suruh ibu, bapaknya lah suruh menggoreng. Karena ibu udah capek kan. Ada bapaknya di rumah ya, Pak gorengkan dulu untuk saya apa itu ubi kayu itu bawa ke sini. Kalau bapaknya marah, jangan marah Pak. Gitu. Kalau mama kan sudah lelah di rumah. Suruh bapaknya. Saya dulu kalau anak saya satu yang siapkan serapannya saya, bukan mamanya. Kalau mamanya nanti capek dia. Saya siapkan sarapan anak saya disebut satu. Saya bikin siapkan sarapan pagi-pagi. Supaya apa? Supaya dia terbiasa dekat dengan saya. Maka adik-adik semua pertama siapkan itu. Maka kesimpulannya, the conclusion is, if any of you buy some snack outside or inside, please put the plastic in your pocket. Ketika kamu beli snack yang jajanan yang pakai plastik, jangan masukkan, jangan buang di jalan. Don't throw it on the road, but put it into your pocket. Masukkan ke kantong atau in your bag. Masukkan ke tas atau try out the dustbin. Masukkan ke keranjang atau basket. Bisa? Buang ke tempat sampahnya. Ini pesannya kecil, tapi saya mau katakan ini tiap saat. Karena pengurangan ini belum bersih. Saya sudah 3 tahun camat nggak berubah juga di Pak Kepala Sekolah, gitu-gitu juga. Kenapa? Karena memang kita belum bersama. We are not still together. Kita belum bersama membangun pengurangan. Untuk itu adik-adik yang kami kasihi, saya melihat generasi kalian ini yang bisa mengubah Samosir. Bukan orang tua. Kalau orang tua sudah susah. Nanti saya ngomong ke dia, agak kok jadi kau yang nasihat saya katanya. Tapi kalau adik-adik, beruntung dong saya kasih nasihat, ya kan? Karena saya masih dianggap abang kalian atau bapak kalian lah. I'm your father, I'm your brother. So when I give you advice, please listen. Dengarkan, karena ini adalah kunci sukses. The key of success is to hear the advice from the elder. Kunci sukses adalah mendengar nasihat dari orang tua. Ada yang Kristen di sini? Ya, yang Kristen itu kan sampai dari Holy Bible. Dengarkanlah nasihat orang tua supaya kamu sukses. Hear the advice of your elder, so you will be success. Kamu akan jadi orang sukses. Itu yang pertamanya. Tadi the clue one, please do not throw again your rubbish. Jangan lagi buang sampah. Put the rubbish into your pocket or your bag or your basket or dustbin. Masukkan ke tong sampah. Setuju? Setuju. Baik, yang kedua, who or any of you who have a dog, yang punya anjing, ayo siapa yang rata-rata? Banyak kali. Rata-rata punya dog ya. Oke, ini semua ternyata pecinta anjing. Berapa kali dikasih makan anjingnya? Nah, ada yang sekali, ada yang berkali-kali, ada yang tak pernah ngasih kan? Seolah-olah anjing itu bisa hidup tanpa makan. Yang terjadi apa? Anjing mencari makanan sendiri. Coba perhatikan pagi-pagi, siapa yang suka jogging? Gak ada yang jogging? Nah, satu abang itu yang ganteng itu, yang di tengah. Mereka apa kode? Oh, dia merasa memang ganteng ya. Nah, Raja Sona? Apa tadi? Si Hotang. Si Hotang. Oh, anak kalau berarti saya nih bahu ya. Oke, jadi ingat, yang punya anjing, karena ini sekarang lagi viral, ya. Saya harus sampai dari kalian, nanti kalian sampaikan ke orang tua. Kalau saya nanti ngomong sama orang tua, misalnya orang tuanya
Mereka itu, ini kan ternak saya Pak, kenapa Bapak atur anjing saya anjing? Bapak atur aja anjing Bapak katanya kan, nah itu susah. Maka biasanya anak-anak ini bisa mampu memberikan masukan ke orang tua ya. Yang punya anjing 1, 2, 3, 4, yuk pelihara. Ya, pelihara mereka, cage them. Kandangkanlah anjing itu. Ya, tie them up, ikat anjingnya boleh menjaga rumah, boleh di depan gerbang, boleh ya, atau di dalam rumah boleh. Kalau anjingnya yang cantik, ya boleh bawa jogging kan, kayak di luar negeri kan. Anjing itu kan cantik-cantik dibawa jalan-jalan pagi-pagi, tapi dirantai kan, nggak dibiarin. Jadi ada yang anjingnya di rumah, tolong ya hari ini, karena kita akan tangkap ini. Ini Satpol PP sudah turun, ya. Tapi saya sosialisasi dulu supaya jangan terkejut nanti orang tua kita. Anjing-anjing yang ada di luar di Samosir ini akan ditangkap kalau berkeliaran. Jadi adik-adikku, bantu saya, bantu kami pemerintah. Ingatkan orang tua kita, ingatkan kalau ada punya anjing, mak, simpan bukan simpan ya, di rumah, dibawa dalam gerbang lah. Apalagi yang di jalan nasional ini kan, siapa yang jalan nasional rumahnya, coba itu yang paling utama. Jangan biarkan, karena sudah banyak kecelakaan. Istri saya pun kemarin kecelakaan gara-gara anjing. Luka parah juga lumayan lah. Luka-luka karena apa? Dikejar anjing. Bukan hanya satu, sudah banyak korban. Kenapa banyak korban? Karena dibiarin anjing itu. Anjing itu kan binatang pelihara, dia harus dipelihara, bukan dibiarkan di luar sana. Maka adik-adikku yang punya anjing, sekali lagi kami ingatkan ya, jangan kalau nanti pulang sekolah, kalau anda ada yang punya di luar, ya masukkan ke rumah. Kalau nggak ada kandangnya di rumah. Kemudian kalau mau jalan-jalan, dia mau ngambil udara segar, ikut jalan-jalan dengan anjing itu ke waterfront city, ya jalan ke Pusaka, silakan jalan pagi-pagi bisa. Karena apa? Sudah banyak komplain kotoran binatang itu berserak di mana-mana, dan itu tidak sehat, it's unhealthy untuk kita. Maka adik-adikku, sekali lagi, yang punya anjing, bilang sama orang tua kita, jangan lagi dibiarkan berkeliaran, karena itu mengganggu ketertiban di Pangururan, di Samosir yang kita cintai. Apalagi kita mau libur ini, rata-rata wisatawan akan banyak, hingga ini akan padat ini. Diperkirakan 50% penduduk Indonesia akan bergerak 50%. Berapa penduduk Indonesia? Udah berapa sekarang? 200 juta ya? Lebih lah. Kita anggap 200 juta, berarti 100 juta penduduk akan bergerak dari sana kemari. Bayangkan, nggak ada lagi yang di rumah ini. 50% yang di rumah itu yang tua-tua. Orang-orang muda akan bergerak ke Samosir. Maka diperkirakan ini tadi dengan rapat di Pemkab, diperkirakan jutaan wisatawan akan datang ke Samosir di awal pertama. Libur sebelum tanggal 28 ya, sudah banyak akan datang wisatawan kemarin. Bahkan hotel sudah banyak yang full, homestay sudah berisi beberapa. Ya, kalau saya survei di Pangururan, rata-rata sudah berisi homestay. Apalagi di tanggal 1, 2, 3 sudah full. Maka banyak pengunjung dan mereka ini akan menjadi aset kita untuk dapat uang. Maka tugas kamu ngapain? Ya repot-repot. Yang punya anjing, jangan dibiarkan anjingnya keluar. Oke, setuju? Oke, setuju ya. Yang kelas 1 juga seperti itu ya. Adik-adik yang kelas 1. Oke, the third. Yang ketiga, saya akan sampaikan ini. Saya sudah sampaikan 2 tadi. Saya mau 1 orang datang ke depan. Ya, explain what I told you, and I will give a gift. Saya akan kasih hadiah. Ya, apa yang saya jelaskan singkat saja. Okay, sit down please. If any of you tired, please sit down. Ini hanya 5 menit lagi saja, ya, supaya jangan sia-sia. So that I have already spoken to you is not useless. Maka saya minta 1 orang siswa datang ke depan, ngomong seperti saya akan kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani? 1 orang saja, yang terbaik. Oke, silakan bang. Sini brother, come here. Ini kayaknya akan dikasih hadiah ya.
Berani saja kita udah kita kasih hadiah. Come here. Oke, spoke just like I spoke right now. Berbicaralah seperti saya berbicara sekarang. Ada tadi 2 pesan kan? Pesan pertama Pak? Pesan pertama untuk menjaga sampah di lingkungan Pangruk. Yang kedua? Yang kedua untuk menjaga hewan peliharaan agar tidak berkeliaran di daerah jalanan nasional. Terima kasih. Hari ini kau jelaskan pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Yang pertama, Kau jelaskan. Yuk, kau sekarang jadi camat. yang pertama-tama untuk menjaga sampah di lingkungan Teman-teman sekalian. Hah. teman-teman sekalian. Yang pertama diberitahukan Pak Camat tadi, Enggak, kau camat sekarang. Kita Jadi- harus begini gitu. Ya, camat. Kita harus kita jaga. itu harus menjaga sampah di daerah pengururan, yaitu sampah-sampah jajanan kita. Kita tidak boleh membuangnya sembarangan. Jika kita membeli jajanan, seharusnya kita mengantongi jajanan itu, atau tidak kita membuang sampah ke tempatnya. Yang kedua, untuk menjaga hewan peliharaan agar tetap di rumah, agar tidak mengganggu jalan di lalu lintas. Yuk teman-teman, mari kita dukung program. Ayo teman-teman, kita dukung program yang dari pemerintah ini. Apakah kalian setuju? Apakah jangan lagi? Setuju ya? Yuk. Setuju ya? Oke. Namanya siapa nih? Sio, mereka? Ini Pak, kok? Karena nih baru. Oke baik, terima kasih Sion ya. Sekali lagi tegas ya. Yuk, ajakan, persuading. Ayo. Ayo kita jaga samosir kita ini untuk menjadi lebih baik. Mantap. Mantap. Terima kasih ya, Sion Nebaho. Ini sudah ngomong berani, hanya berani saja ke depan itu luar biasa kan? Maka kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk adik kita terbaik. Hadiahnya mau yang merah atau yang biru? Terserah katanya, berarti nggak usah kita kasih ya. Nah, oke. Kasih dulu hadiah. Hadiahnya tidak handphone ya. Ya masih ada sembunyi-sembunyian. Masih bokong. Oke, yang biru dulu lah ya. Oke, kita kasih yang biru. Oke, baik, kembali ke tempat. Ada lagi yang berani, 1 orang lagi. Yang bahasa Inggris Tapi Pak. harus pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Ayo, sini. Speak in English. Karena dia pakai bahasa Inggris kita hargai. Ini jadi merah ya. Oke. Please start what I say right now. Suppose that you are the head of the sub-district of Pangururan, oke? Kalau dicampur-campur jadi kurang nilainya nanti. Jadi biru lagi ya. For the first, we should to clean the environment, like snack. If we buy a snack and have done to eat that, we should save that on our pocket, or we should throw it to rubbish. And if we don't see a rubbish, dustbin, we should save the snack plastic to our bag. And the message for us, we should clean our environment for the best future. Thank you. Oke, thank you. Yo, clap your hand, tepuk tangan dulu untuk adik kita namanya. Nursinta Octavia. Nursinta Octavia. Oke, Buru Sinaga, tepuk tangan untuk semua Buru Sinaga ya. Oke, sudah pakai bahasa Inggris berani ya. Kalau sudah berani ngomong bahasa Inggris berarti dia smart itu, ya. The key of success of English is try to communicate. Berusaha berkomunikasi dengan kawan, walaupun salah, nggak masalah. Mau salah, yang penting berani berkomunikasi. Saya makin tidak pintar bahasa Inggris karena nggak ada teman saya buat ngomong. Makanya saya programkan selama Agustus nanti ada namanya English Day. Saya akan turun juga. Karena saya, ada lagi teman kami komunikasi di kantor bahasa Batak, di
Di rumah bisa lah. Kalau saya di rumah masih ngomong-ngomong dengan anak saya bahasa Inggris. Tapi kalau di kantor, 80% waktu saya di kantor. Sehingga saya tidak bisa lagi berbahasa Inggris. Jadi nih, kenapa saya coba bahasa Inggris hari ini? Bukan karena saya pintar, tapi saya mau coba persuading adik-adik, mempengaruhi adik-adik supaya mulai sekarang komunikasi. Karena kita akan menjadi Quito Risa Marea, pusat wisata dunia. Siapa yang nggak bisa berkomunikasi akan tertinggal. So please master your English, ya. Berupayalah berusaha. Caranya gimana? The first thing is try to communicate. Check out your dictionary, consult your dictionary, and then speak it out, and then communicate. Ada 3 tadi langkahnya, Pak. Consult it into your dictionary, and then apa? Speak it out, and then communicate with others. Langkah pertama, cek kamusmu. Kan ada kamus ya. Cari kamus, kemudian apa? Ucapkan, speak out, ucapkan itu, and then try to communicate with others. Hanya 3 langkah itu saja. Cari cek nanti misalkan cari apalah bahasa Inggrisnya apa? Sampah. Oh, rubbish. Lalu ucapkan rubbish, and then hello rubbish atau communicate with others. Ayo, itu caranya. Bisa? Bukan rabbit ya. Itu caranya berlatih. Coba praktekkan itu di rumah. Saya rasa 1 minggu kamu sudah jadi pintar. Oke? Oke, ulangi lagi tadi apa? The first thing is check it into your dictionary and then speak it up. Apa itu speak it up? Ucapkan, cetuskan. And then the third is communicate it with others. Kalau nggak ada teman, di kaca. Di depan kaca boleh. Bisa? Kalau nggak ada kaca, temanmu boleh jadi bagus. Kalau nggak ada temanmu, nenek pun boleh lah. Minimal dia diam saja di depan, nggak masalah. Oke, saya rasa itu ya, adik-adikku sekalian, karena dia sudah berani, saya kasih yang merah. Oke, silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Nanti kalau ada kegiatan lagi, Pak Ibu Kepala Sekolah boleh berkomunikasi, kita akan coba lagi seperti ini. Adik-adik semua, saya rasa itu yang mau saya sampaikan, tidak banyak. Hanya 2 pesan, tapi tolong bantu kami. Kami sudah capek juga. Kemarin kepala sekolah juga sudah turun ya, bukan? Kepala sekolah turun di jembatan Tanah Ponggol bersihin sampah. Kami turun kepala sekolah, semuanya K3S. Hari ini juga kita akan gotong royong di air hangat. Seluruh kepala sekolah turun. Maka bantu kami. Saya lihat permasalahan kita sekarang hanya di jalan nasional itu. Dan saya pastikan itu rata-rata adalah siswa yang membuang. Karena apa? Jalan kaki dia ada snack dibuang di situ. Jadi ingat ya, kalau nanti pulang kalian ke rumah, jangan lagi buang sampah ya. Terima kasih. Itulah pesan kami dari kantor camat Pangururan. And I hope the best things will happen in SMP Negeri 2. Terima kasih. Sekian. Horas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga para guru dan pegawai SMP Negeri 2. Semoga SMP Negeri 2 menjadi sekolah terbaik di Samosir, negeri indah kepingan surga, titik awal peradaban Batak. Horas.